Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semuanya. Saya Aziza Filyani Irawan dengan nomor induk mahasiswa 11016211040 dari Teknologi Pendidikan kelas A Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan sedikit materi mengenai masalah pendidikan di Indonesia dan apa aja solusinya yang dapat diberikan. Tugas ini saya kerjakan dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rian Arthur, SPD, MPD. Pendidikan merupakan suatu hal yang dapat dikatakan penting dan krusial dalam kehidupan. Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun suatu peradaban. Tanpa adanya pendidikan yang baik, pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya juga akan sulit untuk dikembangkan oleh manusia. Salah satu isu krusial pendidikan yang tengah dihadapi oleh Indonesia adalah salah satunya krisis atau rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk dibenahi, karena hal ini akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia di Indonesia ke depannya, di mana terdapat pada tujuan pendidikan nasional, yaitu dapat menciptakan lulusan yang memiliki pola pikir yang kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, serta memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, akhlak, dan budi pekerti yang baik menurut Musana pada tahun 2017, yang juga iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan itu mempengaruhi bagaimana kehidupan itu berjalan dalam suatu bangsa. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentu dapat terjadi akibat adanya beberapa faktor, yaitu kurangnya motivasi belajar dalam diri siswa, biaya yang mahal, rendahnya kualitas tenaga pendidik, dan fasilitas sarana dan prasarana yang belum terpenuhi kebutuhannya. Selain itu, belum meratanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh siswa yang berkecukupan dan juga yang kurang mampu, dan masih belum relevannya sistem pendidikan dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia kerja maupun dalam bermasyarakat, menurut Elvira pada tahun 2021. Faktor-faktor yang telah disebutkan pada paragraf di atas dapat dikatakan sebagai permasalahan lainnya yang juga perlu diselesaikan, seperti rendahnya kualitas guru di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena upah guru yang rendah, sehingga guru menjadi suatu pekerjaan dan profesi yang dihindari. Selain itu, kurangnya dana yang dialirkan kepada lembaga pendidikan juga dapat menjadi penyebab guru yang kurang kompeten, karena tidak adanya kualifikasi, sertifikasi, dan pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh para guru untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu, masalah mengenai sistem pendidikan yang terus mengalami perubahan dan seperti tidak tentu arah ini merupakan hal yang penting yang sekiranya perlu dilakukan penetapan segera dari segi jangka pendek maupun jangka panjangnya, agar kita tahu ke arah mana pendidikan kita ini akan berjalan. Juga pemerataan pendidikan untuk memastikan program wajib belajar 12 tahun dapat dirasakan dan menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya sebagian warganya saja. Tak pandang bulu, kaya ataupun miskin, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib selama 12 tahun. Faktor lainnya yang menyangkut mengenai kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah adalah belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana yang dapat diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Misalkan adalah sekolah yang berada di kota-kota besar mungkin dapat memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah untuk dapat merasakan fasilitas yang lebih memadai. Berikut adalah solusi yang dapat diberikan berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh rekan-rekan dan lulusan mahasiswa-mahasiswi lainnya, antara lain adalah sebagai berikut. Faktor masalah yang perlu dibenahi pertama kali adalah kualitas tenaga pendidik. Sebelum memperbaiki sistem pendidikannya, alangkah baiknya untuk memperbaiki orang-orang yang akan menjalankan sistem tersebut. Seorang tenaga pendidik yang baik adalah seorang tenaga pendidik yang memiliki kompetensi-kompetensi seperti pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang baik. Karena pada dasarnya, tenaga pendidik merupakan tauladan para siswa. Jadi, tenaga pendidik harus dapat mencontohkan, mengayomi, membimbing para siswa untuk memiliki karakter yang baik. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik antara lain adalah dengan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik. Pelatihan yang dapat dilakukan adalah salah satunya yaitu pelatihan perencanaan pembelajaran, di mana pada pelatihan ini guru atau tenaga pendidik diberikan materi atau pemahaman bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan belajar dan cara menyampaikan atau penyampaian materi belajar yang baik. Faktor masalah selanjutnya yang perlu untuk diperbaiki adalah masalah biaya pendidikan yang mahal.
Masih banyak siswa yang harus putus sekolah karena macam-macam faktor, yaitu ekonomi yang sulit, latar belakang pendidikan keluarga yang rendah, lebih mengutamakan kerja, pendidikan hanya untuk dasar seperti membaca, lingkungan yang tidak mendukung, dan tidak muncul keinginan atau motivasi dalam diri peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang sudah ditempuh. Karena biaya sekolah yang tidak murah, banyak siswa lebih memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga, dan hal ini memberikan jawaban bahwa pendidikan di Indonesia itu masih belum merata. Salah satu solusi sebenarnya sudah dijalankan sejak lama, yaitu wajib belajar 12 tahun, di mana program ini seharusnya dapat membantu meratakan pendidikan di Indonesia. Dengan menjalankan program ini kepada masyarakat kurang mampu dengan biaya yang minim atau bahkan nol. Atau dapat juga menerapkan sistem subsidi silang, tidak hanya untuk perguruan tinggi, namun juga pada lembaga pendidikan lainnya seperti sekolah. Faktor masalah selanjutnya yang perlu untuk diperbaiki dengan segera adalah mengenai kesadaran atau motivasi belajar siswa, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Bahkan, motivasi siswa menjadi salah satu faktor mengapa siswa dapat putus sekolah. Motivasi belajar merupakan suatu hal yang penting bagi siswa yang merupakan suatu pendorong yang terdapat dalam diri seorang siswa agar keberlangsungan kegiatan belajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa pendekatan terhadap teori belajar yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah teori belajar sosial, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan dengan peniruan terhadap lingkungan sosial yang dapat dilakukan oleh para siswa. Teori belajar ini dapat membantu untuk dapat membangun motivasi siswa, karena teori belajar ini menekan bahwa kegiatan belajar itu untuk dapat dilakukan melalui pengalaman, sehingga kegiatan belajar dapat lebih menyenangkan. Faktor masalah berikutnya adalah fasilitas, sarana, dan prasarana yang masih kurang lengkap. Selain perlu untuk dipenuhi, pengelolaan juga menjadi suatu hal yang penting dalam penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana ini. Fasilitas, sarana, dan prasarana perlu dikelola agar dapat terjaga kualitasnya dan dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pembelajaran dengan pemanfaatan fasilitas ini dapat terus dilaksanakan tanpa hambatan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pendidikan di Indonesia adalah pemanfaatan media pembelajaran yang ada. Pemanfaatan media pembelajaran dapat disesuaikan pada kondisi sekolah, kondisi kelas, karakteristik siswa, serta materi belajar yang akan disampaikan. Seperti halnya pemanfaatan media pop-up book pada materi minyak bumi yang dikembangkan dengan model EDI pada salah satu sekolah di Aceh. Dapat juga pemanfaatan project-based learning dalam pembuatan laporan, juga penggunaan video pembelajaran pada salah satu materi sains koloid untuk siswa SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.